Baik, sekarang saya mau coba diskusi sama Pak Eko ya. Ya, Jadi insya dijawabnya Allah. dengan hal yang gampang aja. Menurut Pak Eko, ya, orang bermasalah terhadap ujian yang Allah kasih itu karena ujiannya atau karena nafsu yang ada dalam dirinya. Ya, kalau orang merasa itu masalah karena keinginannya, Saya ulang ya. ya. Jadi karena ujiannya atau karena nafsunya, Pak? Pertanyaan tadi gimana, Tad? Mohon maaf. Jadi orang kan diuji, betul? Betul, ya, Nah, orang diuji kan orang selalu merasa kadang-kadang bermasalah gitu kan. ya, Benar nggak? Nah, ya. pertanyaan ya, sebenarnya yang menjadi masalah orang tersebut itu karena ujiannya atau karena hawa nafsunya? Karena hawa nafsunya, Tad. Karena hawa nafsunya. Kalau Ya, ujian itu kan sudah terstandarisasi, anggaplah ujian itu sudah tervalidasi oleh Allah, maksudnya karena sesuai kemampuannya, sudah disesuaikan dengan apa yang menjadi pembawaannya, kan begitu ya. Jadi ujian ya, itu sebenarnya kan bukan masalah, ujian itu hanya sarana yang Allah kasih agar manusia itu semakin dekat kepada Allah. Jadi saya ulang lagi ya, jadi intinya ujian yang kita hadapi itu sebenarnya bukan masalahnya. Masalah yang menjadi intinya itu adalah karena nafsu yang ada dalam dirinya. Kan begitu aja. iya. Tinggal kesimpulannya, nafsunya mau menyesuaikan dengan ujian itu, atau ujiannya ingin disesuaikan dengan nafsunya. Kan begitu kan, Pak? Iya. Kira-kira yang benar yang mana, Pak? Ya, mestinya nafsunya menyesuaikan dengan Nah, ujiannya tadi, Tad. yang benar itu adalah nafsu kita yang harus menyesuaikan dengan ujian. Berarti sebenarnya kan ujian itu salah satunya untuk kita mulai bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terus ngotot dengan nafsunya, dengan keinginannya, maka yang terjadi ujian apapun yang Allah kasih, meskipun niat dan tujuan Allah baik, tapi karena nafsunya kita tidak mau mengikuti yang Allah inginkan, sehingga terus menjadi permasalahan. Kan begitu ya? iya. Jadi saya ulang ya. Jadi intinya orang bermasalah itu bukan karena ujiannya. Orang bermasalah itu karena hawa nafsunya yang tidak mau menyesuaikan dengan ujian yang Allah berikan. Padahal Rasul sudah bilang, perang yang paling besar itu bukan Badar, bukan Uhud, kan gitu kan? Iya. Tapi perang melawan hawa Kalau nafsu. nafsunya. Iya. Kalau kita sudah mengerti ini, ya kita evaluasi, berarti jadi tolak ukur. Tolak ukur apa? Kalau kita masih bermasalah, berarti hawa nafsu kita yang belum bisa menyesuaikan dengan apa yang Allah uji. Gitu loh, Pak. Iya. Berarti sebenarnya kalau dipikir-pikir, permasalahan itu jadinya di luar diri kita atau di dalam diri kita? Permasalahan itu ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita sendiri. Karena sebenarnya Allah memberikan apapun itu tidak ingin manusia bermasalah, kan, Pak? Iya. Nah, inilah yang harus kita menjadi mentafakur iya ya. Berarti kalau orang merasa hidupnya bermasalah itu bukan yang di luar dia, tapi karena hawa nafsunya yang tidak bisa menyesuaikan dengan perintah Allah, dengan ujian yang Allah kasih, kan begitu sebenarnya. Betul. Udah. Nah, cuma setan kan membuat kejahatan terasa indah. Akhirnya Indah. dibuatlah kita seakan-akan ujian itu membuat menderita. Akhirnya ujung-ujungnya nyalahkan Allah. Kan begitu yang terjadi. Iya. Hmm. Paham ya Pak Eko? Mari. Iya. Jadi Iya. intinya awas ya. Jadi setiap ujian yang menimpa kita, awas. Itu bukan karena ujiannya yang membuat kita bermasalah. Tapi karena hawa nafsu kita yang kita tidak bisa menyesuaikan. Ini saya ulang-ulang dulu. Baik, Iya. kita buka surat 28 ayat 88. Pak. Silakan. Iya. Surat 28.
Surat Al-Qasas ayat 88. Ya, ayat terakhir ya. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Mm-mm. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Baik, ini statement tegas ya, pernyataan tauhid ya. Jadi jangan coba-cobalah menyembah selain Allah. Terus, Dia segala sesuatu pasti binasa, mm, kecuali Allah. Segala mm, keputusan menjadi wewenangnya. stop. Dan ya, Segala keputusan menjadi wewenangnya. Maksudnya apa ini Pak? ya semua yang ada di bumi ini, entah itu masalah, adalah kewenangan Allah. Enggak, ini segala keputusan. Kan itu ya poinnya ya. Ya, ya, Segala keputusan menjadi wewenangnya. Ini kan tegas ini. ya, Padahal jujur aja Pak Eko ya. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Padahal kenyataannya nafsu manusia itu selalu ingin mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Benar nggak? ya, betul, Tan. Contoh yang membuat Pak Eko kecewa tuh di dalam menjalani ujian hidup itu apa sih? Ya, karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Ngerti nggak? Berarti kan Iya, sebenarnya kalau dipikir hawa nafsu itu kan orientasinya hasil kan? iya, Kalau hasilnya sesuai dengan keinginannya, dia bahagia. Kalau tidak sesuai, dia menderita kan begitu? betul. Benar nggak nih Pak? Iya, Sehingga akhirnya menjadi bermasalah. Padahal tadi saya bilang ujian itu sebenarnya bukan masalah. Gara-gara apa? Gara-gara orientasinya nafsu ini ingin selalu sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya di iya, surat ini Allah kunci kan? Kuncinya apa? Ingat loh, segala keputusan itu menjadi wewenang Allah. Harusnya kita secepatnya sadar loh. Jadi tugas kita apa? Ya tugas kita ikhtiar saja di jalan yang lurus kan begitu kan? iya. Perlu nggak memikirkan keputusan atau hasil yang akan terjadi nanti, Pak? Nggak perlu, Tan. Kenapa? Ya, karena itu wewenang Allah. Nah, ini saya mau tegaskan. Karena itu wewenang. Yang namanya wewenang ya sudah selesai. Nah, Allah kenapa membuat gini? Allah ingin melatih nafsu kita. Apakah ketika Allah putuskan itu kita kecewa atau tidak? Ketika kecewa, azab. Ketika Bapak Ibu menerima ridho, berarti nafsunya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka Allah tambah nikmatnya. Kan begitu. Iya, Jadi letak ujiannya itu sebenarnya di ujiannya atau di hawa nafsunya, Pak? di hawa nafsunya manusia. Jadi ingat ya, kalau Bapak Ibu masih Ya, merasa bermasalah, itu bukan pada masalahnya, tapi karena hawa nafsu kita yang tidak mau menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Berarti tujuan Allah ngasih ujian itu baik nggak Pak sebenarnya? baik sekali, Tan. Baik bagi yang nafsunya sadar kan? Iya, Tidak baik bagi yang nafsunya tidak mau sadar atau tidak ingin mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal evaluasi aja. Kok saya merasa bermasalah ya? Nah, pasti nafsunya nggak bisa menyesuaikan dengan ujian yang dikasih. Kan gitu aja. iya, Jelas nih, Pak Eko nih. iya, Tan. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kita itu dididik Allah untuk bisa mengendalikan hawa Ya, nafsu. nafsu. Caranya Allah kasihlah yang namanya ujian. Berarti ujian itu adalah sarana untuk meningkatkan derajat nafsu kita menjadi nafsu yang lebih baik. Kan gitu. Iya, iya, Kan kita malah bingung pusing sama masalah yang dihadapi. Karena masalah yang dihadapi kan tetap ujung-ujungnya Allah yang menolong kan, Pak. betul, Tan. Coba Iya. surat 135 misalnya. Surat berapa, Tan? Surat An-Nisa, surat 4 Empat. ayat Iya, 35. 135. iya. Surat An-Nisa ayat 135. Atau yang 38 ayat 26 aja, Pak. Coba. Eh, surat 38 ya, Tat ya? Ya, Iya, saya ulang ayat lagi.
ayat 26. Surat ya, surat Sad ayat 36. 26, 26. 26, maaf. Hmm. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi. Maka Hmm. berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu." Oh, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Allah udah wanti-wanti ya. Kenapa Ya, kita tidak jangan sampai mengikuti hawa nafsu terus? karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nah, kalau sudah Pak Eko misalnya tersesat, akhirnya kan bukan kebahagiaan kan Pak, tapi Ya, kebingungan, betul nggak? bingung. Keputusasaan, kan begitu yang terjadi kan? Iya, iya. Gara-gara apa Pak? Ya, mengikuti hawa nafsu ya, Tuh. Nah, itu ujian kita tuh di situ. Mau mengikuti Allah dengan Al-Qurannya atau mengikuti hawa nafsunya. Terus, Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. baik. Jadi ini udah jelas ya. Jadi prinsipnya sekarang sebenarnya mudah. Mudahnya apa? Kalau kita sudah mengerti tujuan ujian itu supaya nafsu kita bisa dikendalikan, ya udah refleksi kepada diri kita. Ini kok saya merasa bermasalah ya? Bukan masalahnya, tapi karena hawa nafsunya. Jadi semakin lama Bapak Ibu akan misalnya merasakan kekecewaan itu tuh intinya sebenarnya bukan karena ujian atau permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Karena Bapak Ibu nggak sadar bahwa yang menjadi masalah itu nafsu Bapak Ibu di dalam diri yang tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan yang Allah berikan saat itu. Gitu. Iya, Oke, misalnya kita cerita Nabi Yahya ya, surat iya, 39, surat 3 ayat 39 yang Nabi Yahya kan dikabulkan nih. Coba. ya. Surat Al-Imran ayat 39. Hmm, Ya. Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika hmm, dia ketika dia berdiri melaksanakan sholat di Mi'raj, hmm, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya hmm, yang membenarkan sebuah kalimat atau firman Allah, hmm. teladan berkemampuan menahan diri atau hawa nafsu, Berarti dan ini seorang nabi di antara orang-orang soleh. kan yang penting di sini adalah berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Benar Iya, nggak Pak? iya, Berarti memang kita harus punya ilmu ya. Salah satu keilmuan bagaimana kita menyadari bahwa oh ini hawa nafsu kita. Oh ketika nafsu kita mulai mempengaruhi diri kita, pasti sumber permasalahan seberapapun akan muncul gitu loh Pak. Karena hmm, memang ujung-ujungnya semua itu adalah tentang hawa nafsu. Kan gini Pak, menurut Pak Eko ya, ini menurut standar Pak Eko, ya. yang terbaik itu yang sesuai dengan keinginan kita atau yang tidak sesuai. Yang terbaik adalah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan dulu, nggak maksudnya kalau kita dari kacamata nafsu, bener nggak? Oh ya, Kalau Pak Eko ditanya, kita ya, itu pasti menginginkan kejadian yang enak atau yang tidak enak. yang enak. Yang enak, karena harus sesuai Iya, dengan hawa nafsunya. Sehingga apa? Kalau tidak enak, itu seakan-akan menjadi penderitaan. Kan begitu kan, Pak? iya, Kalau enak, itu seakan-akan menjadi kebahagiaan. Kan poin nafsu itu begitu. Kalau betul. sesuai kita bahagia, senang gitu kan. Kalau tidak sesuai, kita tidak senang. Dan ini kan standar orang begitu. Iya, Tapi kalau misalnya tolak ukurnya jadi begitu, kan bisa hancur di dalam Al-Quran. Makanya di beberapa ada surat yang 23 ayat 71 tuh, andaikan kebenaran mengikuti hawa nafsunya, maka salah apa yang di langit dan di bumi. Kan ini parah ini, Pak. iya. Sehingga Hmm, karena Allah tahu manusia itu akan kecenderungan mengikuti hawa nafsunya, maka Allah berikanlah ujian, berikanlah kejadian. Yang tujuannya salah satunya adalah supaya manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya.
Karena kalau tidak bisa tersesat. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu tidak akan merasa jadi sadar. Nih contoh ya si Dajjal misalnya surat 20 ayat 96. Silakan. Ya, surat Dua Toha puluh ayat ya, surat sembilan Toha enam ayat sembilan puluh sembilan enam. enam. Iya, Mm-mm. 96. Oke. Dia Samir menjawab, Samiria "Ah, menjawab. ya, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Oke, terus? Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Terus? Demikianlah nafsuku membujukku." Nah, jadi memang pengendali di dalam diri kita tuh dua. Ada munculnya dari hawa nafsu kita, ada munculnya dari ruh murni kita. Makanya kan kita disuruh menjadi khalifatullah kan. Ya, Khalifatullah itu adalah memimpin hawa nafsu. Jadi prinsipnya silahkan Bapak Ibu misalnya nanti diuji dengan berbagai macam kesulitan atau berbagai macam masalah. Tapi tolong Bapak Ibu fokus. Fokusnya apa? Fokusnya ujian yang dihadapi itu harus menjadi sarana untuk meningkatkan derajat nafsu kita. Jadi orang diuji itu harusnya lebih sabar, lebih ikhlas. Kan harusnya kan begitu kan Pak? Lebih ya, bersyukur. Berarti kalau seperti itu Bapak Ibu sudah mulai benar arahnya gitu loh. Makanya kan syarat Allah nolong kita kan sabar dan sholat. Sabar itu kan benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsu kita Pak. iya, Kalau Bapak Ibu tidak ada ilmu sabar atau tidak ada poin kesabaran sampai Allah berjanji memasukkan surganya. Gimana coba? Mungkin nafsu kita udah benar-benar liar dan tidak terkendali kan, Pak. iya, betul. Jadi kesabaran itu adalah salah satunya untuk mengendalikan hawa nafsu Bapak Ibu. Atau 7 IPH itu adalah sebenarnya untuk agar nafsu kita tidak menjadi berperan di dalam menjalani kehidupan. Jelas, Pak Eko? Ya, ya. Tat, Oke. gini, saya Hmm, tanya, hmm, untuk membedakan kalau ini eh, yang tadi muncul ini adalah perintah dari hawa nafsuku, sedangkan hmm, ini dari kolbuku. Begitu gimana, hmm. Tat? Supaya cepat Gampang untuk aja, respon. gampang aja. Kalau cirinya orang dikuasai nafsu, itu saat menjalaninya kan gelisah, khawatir, bingung, gitu loh Pak. Hmm, Jadi lihat aja dari ciri kan ini kan Pak Eko nggak akan bisa membohongi dirinya kan. Misalnya ketika Pak Eko kecewa, marah, kan pasti Pak Eko ya begitu rasanya kan. iya. Nah itu Hmm, tuh sebenarnya itu kan sinyal dari Allah atau alarm, hei kamu tuh berarti nggak pas. Jadi ketika Bapak Ibu sakit hati, ketika Bapak Ibu marah, kecewa, itu kan sebenarnya semua nafsunya. iya, Tapi ketika Pak Eko mendapatkan suatu kejadian tapi tetap tenang, tetap sabar, atau misalnya karena melihat izin Allah, itu kan karena ruhnya berarti kan, atau karena imannya. Jadi iya. manusia tuh nggak akan bisa membohongi dirinya sendiri. Dia tahu kok, ini saya ngikuti hawa nafsu, atau kan memang mengikuti Al-Quran dengan keimanan kita. Makanya kalau kita masih merasa bermasalah dengan kejadian yang kita hadapi, itu bukan masalahnya, itu nafsu kitanya yang bermasalah. Hmm, Dan nafsu itu kecenderungannya selalu berpikir nanti hasilnya bagaimana kan. iya, Makanya tadi Allah cegat di surat 28:88 itu kan jelas. Dicegatnya segala keputusan menjadi wewenang Allah. Maksudnya sudah kita tuh hmm, menjalani saja di jalan yang lurus sesuai apa yang Allah inginkan. Kalau keputusannya mau sesuai tidak sesuai dengan nafsu kita pun ya harusnya nggak ada masalah. Pasti yang terbaik dari Allah. iya, Gitu. Jelas iya, ya Tat. Pak ya? Ya, terima kasih. Jadi Masih tentang intinya sabar, Tat. ya Tentang jadi, tentang jadi nafsu. Jadi intinya hati-hati Bapak Ibu tuh kalau merasa kesel, merasa benci atau ngerasa nggak suka atau kecewa tuh bukan karena lingkungan sekitar kita, tapi karena nafsu kita lah yang tidak mau menyesuaikan. Iya, Baik, Bapak Ibu oke, sekalian, Tat. terima Iya, kasih. Ya, Pak Eko terima ya, kasih, mari Tat. kita Ya, bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.